Mereka tidak menghargai nyawa manusia selain nyawa orang Yahudi. Mereka menganggap dirinya sendiri sebagai orang-orang terpilih dan orang lain seperti binatang. Dan mereka sampaikan itu di TV. Dan mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau, genosida apapun. Begitulah mereka menyebutnya. Ini tertulis di kitab mereka. Yang kami tolak adalah terorisme. Orang-orang ini tidak punya keadilan. Mereka tidak percaya pada kebebasan kecuali warga negaranya sendiri. Inilah mereka yang sebenarnya. Dan itu terlihat jelas dari tindakan mereka. Tidak ada satupun yang mengutuk. Kita tidak mendengar satupun kecaman terhadap pembunuhan 2.000 anak. 2.000 sudah terbunuh. Dalam 3 hari terakhir, 300 orang terbunuh setiap harinya. 150 diantaranya adalah anak-anak. Ini adalah data rata-rata yang kita peroleh. Dan tidak ada satupun yang mengutuk. Bahkan untuk anak kecil sekalipun. Itulah jenis peradaban. Peradaban Barat sedang mengirimkan pesan ke seluruh dunia. Tidak diragukan lagi. Amerika Serikat mendukung Israel. Namun kita punya sesuatu yang tidak mereka punya. Allahumma ana. Allah bersama kita. Jadi hari ini kami ingin bertanya pada Anda tentang peristiwa yang baru-baru ini terjadi di Palestina. Ya, Seperti yang kita ketahui, ada tragedi besar yang terjadi di Gaza, Palestina, dan ada ribuan orang yang mati syahid dan terluka, dan jumlahnya terus bertambah setiap hari. Hati umat hancur berkeping-keping. Dalam peristiwa terbaru, ada yang bilang bahwa Hamas yang memulai semua ini dengan membunuh warga sipil, dan itulah sebab serangan Israel dianggap membela diri. Bisakah dilihat seperti itu? Bisakah semua pengeboman di Gaza dibenarkan seperti itu? terima kasih pertanyaannya. Inilah agenda besar yang sedang terjadi di media barat. Mereka mencoba menampilkan semuanya seolah-olah semua ini dimulai pada tanggal 7 Oktober. Tidak, itu salah. Semua ini sudah dimulai 75 tahun yang lalu. Bahkan dimulai jauh sebelum itu. Dimulai ketika Inggris menduduki Palestina, kemudian memberikannya sebagai hadiah kepada Israel. Lalu orang-orang Israel datang dari seluruh dunia, termasuk presiden yang mengajukan visa. Dan kami punya gambar visa itu. Mereka merampas wilayah tersebut dari orang-orang Palestina. Kemudian ketika orang-orang Palestina mulai melawan, lalu mereka menyebutnya sebagai serangan terhadap mereka. Ini bukan serangan, ini pembelaan diri. Ini perlawanan. Jika kamu menempati rumahku dan aku mencoba mengeluarkanmu, itu namanya perlawanan. Jika kamu mengambil fotoku yang sedang melawanmu, lalu kamu tunjukkan ke seluruh dunia, seolah-olah kamulah yang menjadi korbannya. Itu tidak masuk akal. Yang telah dilakukan orang-orang Yahudi, Israel, dan Inggris merupakan kejahatan besar terhadap kemanusiaan. Dan hak setiap orang yang dijajah untuk melawan dan membebaskan negaranya. Penontonmu berasal dari seluruh dunia. Ini pertanyaan sangat sederhana untuk kalian semua. Apa yang akan kamu lakukan jika wilayahmu dijajah? Tidakkah kamu akan mencoba membebaskannya dengan segala cara? Itulah yang dilakukan warga Palestina. Boleh saya bertanya, apakah umat Islam melakukan sesuatu terhadap orang Israel di masa lalu sehingga mereka melakukan semua ini sebagai balasannya? Maksudku, apakah orang-orang Israel ingin balas dendam? Apa masalahnya? Saudaraku Ahmed, aku menulis seluruh sejarah di ensiklopediaku tentang sejarah Islam dimulai dari penciptaan seluruh dunia hingga saat ini. Dan 2 periode terbaik yang pernah terjadi bagi orang Yahudi dimanapun di dunia, yakni di bawah kekuasaan Muslim di Andalusia di Spanyol. Dan ini ada di dalam kitab mereka. Mereka menyebutnya masa keemasan Yahudi. Dan ini ada dalam kitab mereka. Mereka punya referensinya dari kitab mereka. Kemudian pada masa mereka hidup di bawah Kesultanan Ottoman, kerajaan Islam di seluruh dunia, mereka tidak dianiaya. Mereka punya sinagog sendiri. Mereka hidup bebas, mereka beribadah dengan bebas. Mereka para saudagar di seluruh Arab dan Muslim di bawah pemerintahan Ottoman. Tidak ada yang menganiaya mereka. Jadi dari mana asalnya? Berasal dari mereka, bukan dari kita. Jadi apa akar permasalahan dalam penyerangan ke Gaza ini? Apa keyakinan mereka sehingga mereka melakukan semua ini? Apakah Zionis sangat taat terhadap agamanya? Atau mereka punya agenda lain dan mereka menggunakan agama sebagai alasannya? Aku menulis ensiklopedia Yahudi dan aku menulis seluruh sejarah Yahudi. Aku menulis seluruh keyakinan yang ada dalam kitab-kitab mereka, Taurat dan Talmud. Dan aku menulis tentang situasi mereka saat ini di Israel. Ada 2 hal. Pertama, dalam agama mereka, dalam keyakinan mereka, sangat jelas sekali. Mereka menganggap dirinya sendiri sebagai orang-orang terpilih dan orang lain seperti binatang. Dan mereka sampaikan itu di TV baru-baru ini. Kita semua mendengarnya. Jadi mereka tidak menghargai nyawa manusia selain nyawa orang Yahudi. Ini tertulis di dalam kitab mereka, tapi itu hanya alasan. Israel sebenarnya bukan negara agama.
Mereka hanya mengaku sebagai Yahudi. Mereka tidak menganut Yudaisme. Sebagian besar wilayah, sebagian besar masyarakatnya sekuler. Mereka tidak percaya pada agama apapun, dan mereka tidak menganut Yudaisme. Dan kamu lihat korupsi. Dan lihat bagaimana perzinahan dan segala sesuatu yang dilarang dalam kitab-kitab mereka bisa kamu lihat dimanapun dalam hidup mereka. Jadi itu hanya alasan. Aslinya hanya kekejaman. Semua berasal dari merasa seperti ini. Mereka diajarkan seperti ini sejak kecil, bahwa mereka adalah orang-orang terpilih dan mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau. Genosida apapun, begitulah mereka menyebutnya. Jadi siapapun yang ada di seluruh dunia, mereka bisa musnahkan. Manusia hanya kecoak bagi mereka. Begitulah cara mereka memandang orang lain. Mereka tidak mengatakannya dengan jelas, tapi ini sangat jelas dalam kitab mereka, dan ini tertulis di bukuku, Ensiklopedia Orang Yahudi. Nah, jadi apakah Zionis punya pandangan seperti ini? Kalau kita kuasai semua wilayah dari Nil sampai Efrat, maka kita mempunyai surga di bumi. Tidakkah mereka punya konsep tentang akhirat? Tentu saja mereka punya konsep tentang akhirat. Dan mereka juga punya konsep tentang Mesias. Tapi mereka tidak percaya pada Yesus sebagai Mesias. Sangat jelas, tertulis di kitab mereka, bahwa Maryam adalah ibu Yesus adalah seorang bezina. Dan bahwa Yesus adalah putra seorang bezina, dan dia seorang pembohong. Dan mereka menganiaya dia. Astagfirullah. Dan menurut mereka, mereka menyalibnya, yang tentu saja tidak terjadi dalam agama kita. Namun mereka percaya mereka berhasil. Ini juga disebutkan dalam Al-Quran. Wa qaulihim inna qatalna Masiha Isa abna Maryam. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Jadi bagi mereka, yang tidak pernah kupahami adalah, mengapa umat Kristen memihak Yahudi? Mengapa mereka memihak Israel? Inilah yang mereka katakan tentang mereka. Sementara kita memuliakan Maryam alaihissalam serta memuliakan Isa alaihissalam adalah bagian dari agama kita. Bahwa jika kamu tidak beriman pada Isa alaihissalam, maka kamu bukanlah seorang muslim. Inilah yang tertulis pada kitab kita. Bandingkan dengan yang tertulis di kitab mereka. Jadi inilah mereka yang sebenarnya. Begitulah cara mereka memandang orang lain. Dan sayangnya, inilah yang akan terjadi pada seluruh dunia. Mereka mengira itulah surga di bumi, tapi tidak hanya sampai di situ. Bagi mereka, suatu hari nanti Mesias mereka akan datang, dan dengan itu mereka akan mengendalikan seluruh dunia. Tidak hanya wilayah Arab, tapi seluruh dunia. Itu tertulis di kitab mereka, sudah seperti kanker. Dan sekali lagi, waspadai kanker ini sebelum menyebar. Jadi pada dasarnya mereka hanya ingin menjadikan dunia ini sebagai surga mereka. Mereka ingin... Sekali lagi saudaraku, kita harus bedakan antara agama dan masyarakat. Kita umat Islam tidak ada masalah dengan agama Yahudi, terserah mereka. Setiap orang berhak untuk meyakini yang mereka inginkan, berdoa sesuai keinginan mereka. Mereka membangun sinagog. Kita tidak masalah dengan semua itu. Masalahnya terjadi pada Zionisme ketika beberapa orang Yahudi menjadi Zionis dan beberapa orang Kristen menjadi Zionis. Lalu mereka mengambil alih wilayah kita dan mereka ingin memusnahkan kita. Saat itulah masalah terjadi. Dan tidak akan kita biarkan begitu saja. Kita tidak akan menyerah, dan kita akan melawan. Bahkan jika penduduk Palestina dimusnahkan, 2 miliar muslim tidak akan musnah. Dan mereka akan mengalahkanmu suatu hari nanti. Mengapa negara-negara yang mengklaim mendukung keadilan seperti Amerika, Inggris, Jerman, Prancis, dan lain-lain tidak menyerukan untuk menentang ini? Negara-negara ini juga dikenal sebagai pembela kebebasan berpendapat, namun mereka bahkan melarang protes terhadap Israel. Betapa berlawanannya semua ini? Bisakah kita katakan bahwa mereka menunjukkan wujud aslinya? Saudaraku, aku telah lama tinggal bersama mereka. Kebebasan ini, keadilan, dan sebagainya hanya bersifat internal pada Amerika, pada Prancis, pada Inggris, pada Australia, di dalam negara-negara ini. Ketika itu sampai keluar, apa yang mereka lakukan terhadap seluruh dunia? Lihat yang dilakukan Prancis terhadap Aljazair. 140 tahun penjajahan, 1,5 juta warga Aljazair tewas di tangan mereka. Apa yang dilakukan Italia terhadap Libya? Apa yang dilakukan Prancis terhadap Suriah dan Lebanon? Dan apa yang dilakukan Inggris terhadap seluruh wilayah Arab dan begitu banyak negara Muslim? Inilah mereka yang sebenarnya. Apa yang Amerika lakukan terhadap Afghanistan dan terhadap Irak, terhadap Vietnam, dan setiap tempat yang mereka datangi. Orang-orang ini, wahai saudaraku Ahmed, orang-orang ini tidak punya keadilan. Mereka tidak percaya pada kebebasan kecuali warga negaranya sendiri. Inilah mereka yang sebenarnya, dan itu terlihat jelas dari tindakan mereka. Tidak ada satupun yang mengutuk. Kita tidak mendengar satupun kecaman terhadap pembunuhan 2.000 anak. Aku tidak hitung yang lainnya, hanya anak-anak. 2.000 sudah terbunuh. Wahai saudaraku Ahmed,
Dalam 3 hari terakhir, setiap hari 300 orang terbunuh setiap harinya. 150 diantaranya adalah anak-anak. Ini adalah data rata-rata yang kita peroleh. Dan tidak ada satupun yang mengutuk. Dari negara-negara bebas yang kamu sebutkan, Saudara Ahmed, tidak satupun kecaman, bahkan untuk anak kecil sekalipun. Itulah jenis peradaban. Peradaban Barat yang sedang mengirimkan pesan ke seluruh dunia. Saya ingin menanyakan ini pada Anda. Sepanjang sejarah Kristen, Yahudi, dan Muslim saling bertarung dengan sengit untuk menguasai Yerusalem, Al-Quds. Apa alasannya? Mengapa kota ini begitu penting bagi umat Islam? Wahai saudaraku, bukan tentang kotanya. Itu adalah tempat-tempat suci, Al-Aqsa. Al-Aqsa adalah masjid, sebuah masjid sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, disebutkan dalam kitab-kitab Islam. Itu sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. 2 masjid suci dibangun, masjid yang suci, Ka'bah suci di Mekah, dan Al-Aqsa di Yerusalem. Dan Nabi Muhammad SAW ditanya khusus tentang ini oleh para sahabat. Dan beliau berkata, Al-Aqsa dibangun 40 tahun setelah Al-Ka'bah. Ini bukanlah sesuatu yang dibangun oleh orang-orang Yahudi, dan kita mengambilnya dari mereka. Sudah menjadi tempat suci. Sekarang ini harus benar-benar jelas, wahai saudaraku, dalam setiap pikiran yang mendengar kita. Muslim tidak pernah mengambil tanah ini dari Yahudi. Ketika terjadi pertempuran antara umat Islam dan Bizantium yang menguasai Palestina, dan umat Islam menang, umat Islam mengambilnya dari umat Kristen. Kita tidak mengambilnya dari orang-orang Yahudi. Dan kita masih punya deklarasinya dan kesepakatan antara Umar bin Khattab, sahabat kedua Nabi Muhammad SAW, khalifah kedua, dengan kaum Kristen. Dan di situ orang-orang Kristen menyerah dan mereka membuat beberapa permintaan dan semuanya dikabulkan. Permintaan pertama adalah mereka bebas beribadah. Dan memang itu adalah bagian dari agama kita. Kita tidak memaksa siapapun untuk berdoa seperti kita atau memeluk Islam. Sepanjang sejarah, satu orang terpaksa memeluk Islam. Dan mereka bilang sesuatu yang sangat aneh kepada kita. Mereka bilang, tolong jangan biarkan satupun Yahudi memasuki Yerusalem. Inilah permintaan umat Kristen untuk menyerahkan Yerusalem. Maka Yerusalem pun diserahkan. Mereka menyerah dengan damai. Umat Islam tidak masuk dengan paksa, melainkan sebuah kesepakatan. Penyerahan oleh umat Kristen, dan umat Islam memasuki. Dan wahai saudaraku, tidak ada satupun Yahudi, tidak ada satupun orang Yahudi di seluruh Yerusalem. Umat Islam, wahai saudaraku, tidak pernah menganiaya orang Yahudi, tidak pernah menganiaya umat Kristen. Umat Kristen menganiaya umat Kristen. Umat Kristen menganiaya orang Yahudi sepanjang sejarah, tapi umat Islam tidak pernah. Di sepanjang hidupnya, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi contoh bagi umatnya di setiap aspek kehidupan. Dan kita tahu, beliau berurusan dengan para Yahudi di Madinah dan akhirnya berhasil. Jika Anda perhatikan kehidupan Rasulullah, tindakan beliau, cara apa yang harus diikuti oleh para pemimpin Muslim agar semua ini dapat teratasi. Nabi Muhammad SAW menggunakan cara damai. Lihat apa yang terjadi, saudaraku. Ketika Rasul SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, Muslim sudah menjadi mayoritas. Dan beliau langsung menjadi pemimpin Madinah. Beliau tidak mengambilnya dengan paksa. Beliau tidak membunuh siapapun untuk mengambil alih Madinah. Penduduk Madinah memilih beliau. Dan mereka menerimanya, dan mayoritas seperti itu. Jadi apa yang beliau lakukan? Beliau langsung dan tertulis secara rinci, dan itu ada di buku-bukuku. Secara rinci disebut Wathiqatul Madinah. Apa itu? Perjanjian Madinah. Dan dalam perjanjian ini, Nabi Muhammad SAW menyebutkan setiap suku Yahudi. Dan beliau menyebutkan bahwa mereka berhak atas rumah mereka sendiri, dan tanah mereka, kebun mereka, dan persenjataan mereka. Dan mereka punya hak beribadah, berdagang, dan kebebasan. Jadi beliau memberi mereka semua hak. Dengan satu syarat, mereka akan membela Madinah. Mereka warga Madinah. Lihat Madinah dan Islam ketika mendirikan negara. Tidak menetapkannya untuk umat Islam, sebagaimana orang Yahudi memulai Israel untuk orang Yahudi, dan mereka perlakukan orang Arab dan para Muslim sebagai warga negara kelas kedua. Jika mereka memberi mereka kewarganegaraan pada kelas utama, jadi ini menjadi negara apartheid, sedangkan kita tidak. Jadi itu bukan negara apartheid. Mereka warga negara yang mempunyai hak penuh. Dan di antara perjanjian itu, jika orang-orang Yahudi diserang, kita akan melindungi mereka. Namun jika kita diserang, mereka akan membela kita. Sudah tertulis. Dan mereka semua menandatanganinya. Jadi dengan cara yang damai. Dan kemudian ketika mereka bersekongkol melawan Nabi Muhammad SAW dan terbukti, maka mereka dihukum. Dan ketika mereka dihukum, tidak ada wanita yang dihukum. Tidak ada anak yang dihukum, tidak ada orang tua yang dihukum, tidak seorang pun yang menolak konspirasi mendapatkan hukuman, hanya para konspirator yang dihukum. Dan itu sangat jelas kan?
Maka Nabi Muhammad SAW mengambil dengan damai. Dan bahkan, wahai saudaraku, kita mengalami 4 perang. Saat beliau melakukan perang pertama dengan satu suku Yahudi, beliau tidak menyerang orang-orang Yahudi lainnya. Mereka tetap bersama kita selama bertahun-tahun setelahnya. Tahun, bukan bulan, bukan hari, tahun-tahun setelahnya. Kita tidak pernah punya masalah dengan orang Yahudi. Kita tidak pernah punya masalah sejak awal Islam hingga saat ini. Wahai saudaraku, aku katakan dengan sangat jelas sebagai seorang cendekiawan Islam, kita tidak punya masalah dengan orang Yahudi. Kita mempunyai masalah dengan para Zionis yang merampas tanah kita. Dan kita punya hak untuk membebaskan tanah kita dan melakukan perlawanan. Dan itu hak setiap orang di seluruh dunia. Jadi sekali lagi, selalu dengan cara damai. Dan kita bersedia kembali hidup damai bersama mereka. Mereka yang menolak perdamaian, bukan kita. Apakah kita punya informasi apapun tentang berakhirnya Israel di dalam Al-Quran atau dalam literatur hadis? Itu sangat jelas, bahwa di sana ada pertempuran antara kita dan mereka. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Akan ada 2 pertempuran besar. Dan dalam setiap pertempuran, saat ini bukan salah satunya. Pertempuran pertama belum dimulai. Disebutkan dalam Al-Quran. Disebutkan sangat jelas dalam Al-Quran. Kita akan memasuki Al-Aqsa. Dan mereka akan mengambilnya kembali. Dan kita akan memasukinya lagi selamanya. Semua ini disebutkan dalam Al-Quran. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Lalu mereka masuk ke dalam masjid, Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali. Jadi kita akan memasukinya 2 kali. Namun Al-Quran tidak mengatakan bahwa ini adalah akhir dari Yahudi. Ini akhir dari negara mereka, tetapi tidak untuk orang-orang Yahudi. Dan disebutkan dalam Al-Quran bahwa Yahudi akan tetap ada. Disebutkan dalam hadis Rasul SAW bahwa orang-orang Yahudi akan terus ada. Kita tidak punya masalah dengan agama dan orang Yahudi. Kita punya masalah dengan negara Zionis, negara apartheid, yang merampas tanah kita dan merampas masjid-masjid suci kita. Dan mereka memprovokasi masjid kita setiap hari. Mengapa peristiwa 7 Oktober ini terjadi? Setiap hari mereka memprovokasi kita dengan masuk ke masjid suci kita. Masjid suci terus-menerus, hari demi hari, dengan orang-orang fanatik ini. Dan kami telah peringatkan mereka berulang-ulang kali. Apa yang harus kami lakukan? Hanya menyerah pada mereka dan membiarkan mereka memiliki masjid suci kita? Tidak akan pernah. Umat Islam tidak akan pernah tunduk. Sayangnya sebagai Muslim, kita tanpa daya menyaksikan peristiwa ini di rumah masing-masing. Jadi apa yang ingin Anda katakan kepada umat Islam yang bertanya, apa yang bisa aku lakukan secara individual? Kita bukan tak berdaya, wahai saudaraku. Alhamdulillah, kita bukan tak berdaya. Namun sebagai individu, kita bisa lakukan banyak hal. Wallahi, saudaraku, sejak tahun 1967, kita kembali juga pada media. Apa yang kamu lakukan? Sungguh luar biasa. Yang dilakukan generasi muda sungguh luar biasa. Sebelumnya, pada tahun-tahun sebelumnya, TV lah yang mengendalikan berita. Sekarang, media sosial lah yang mengendalikan berita. Dahulu mereka mampu menipu seluruh dunia. Sekarang, semua yang terjadi terekam dan segera disebarkan ke seluruh dunia secepatnya. Untuk pertama kalinya, saudaraku, kita melihat tentara di media sosial menghadapi media barat untuk pertama kalinya. Kamu melakukan tindakan luar biasa. Para pemuda dan pemudi yang men-tweet dan menulis serta memposting di Facebook melakukan perlawanan. Wahai saudaraku, aku mempunyai 18 juta pengikut, tapi Facebook dan Twitter membatasiku. Sekarang hanya 1.800 yang bisa melihat postinganku. Tapi apa yang aku lakukan? Aku salin postinganku setelah mengunggahnya di Facebook, dan aku kirimkan pada orang-orang sepertimu, pemuda dan pemudi, dan mereka menerjemahkannya dan mengunggahnya. Wallahi saudaraku, 18 juta menjadi 100 juta karena generasi muda, pemuda dan pemudi sepertimu. Kamu tidak bisa men-tweet, bukan berarti kamu tak berdaya. Kamu tidak bisa berdonasi, bukan berarti kamu tak berdaya. Kamu bisa berdoa, bukan berarti kamu tak berdaya. Mereka punya banyak uang. Mereka punya mesin media yang sangat besar yang mencoba memutarbalikkan kenyataan. Dan alhamdulillah, mesin media kita berkembang karena kamu. Dan harta kita bertambah karena kemurahan hati pria dan wanita kaya muslim di dunia. Dan para pemuda, pemudi, serta orang miskin. Bahkan saudaraku, bahkan orang miskin pun ikut berdonasi. Jadi semua orang terlibat dalam pertempuran ini. Namun kita punya sesuatu yang tidak mereka punya. Allahumma ana. Allah bersama kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita.
Dr. Tarek Al-Suwaidan, terima kasih banyak atas jawaban Anda. Kita belajar banyak dari Anda dan semoga Allah menjaga Anda dan insya Allah kita bisa bertemu secara langsung. Semoga Allah memberikan berkah atas semua upayamu untuk agama ini. Terima kasih kepadamu dan timmu. Masya Allah, kalian melakukan pekerjaan yang luar biasa. Oh ya, aku punya buku tentang jihad. Dan dalam buku jihad itu aku sebutkan bahwa jihad tidak hanya mengangkat senjata. Jihad juga membawa mikrofon seperti kalian. Barakallah fi. Jazakallah khair.